Halo Sobat Kampus Nesia, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube Kampus Nesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini direkam tanggal 14 April 2023. Jadi kurang lebih seminggu lagi kita akan lebaran. 10 hari terakhir mari perbanyak melakukan kebaikan, karena ini bulan yang baik untuk melakukan segala hal. Hal yang baik maksudnya ya. Di video kali ini saya mau review sebuah film, bukan sebuah, mungkin lebih tepatnya 3 sampai 4 film sekaligus karena masih berkaitan, yaitu film dari Jepang, Shin Godzilla, Shin Ultraman, kemudian What to Do with the Dead Kaiju, dan yang terakhir adalah uh, Shin Kamen Rider. Jadi uh, di bulan April ini di bioskop itu lagi tayang film Shin Kamen Rider. Film Shin Kamen Rider ini disutradarai oleh Hideaki Anno. Nah, nanti juga beliau itu sutradara dari Shin Godzilla dan jadi penulis naskah di Shin Ultraman. Nah, dan juga dikenal sebagai sutradara di Evangelion ya. Shin Kamen Rider ini merupakan proyek reboot dari series Kamen Rider, memperingati ulang tahun ke-50 dari Kamen Rider, series Kamen Rider produksinya Toei Company dan Toho ya. Dan kita tahu bahwa Kamen Rider itu kan karakter ciptaannya Shinomori ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong di koreksi. Nah, yang menarik teman-teman, Shin Kamen Rider ini reboot ya, jadi versi layar lebar dari series Kamen Rider yang pertama, yaitu Kamen Rider Hongo dan Kamen Rider Ichigo ya. Hongo dan Ichigo itu disebut sebagai the first and the next ya, Kamen Rider yang pertama dan Kamen Rider yang kedua. Dulu itu series ada seriesnya, kemudian pernah dibuat versi filmnya juga dengan judul Kamen Rider The First dan Kamen Rider The Next, yang juga disutradari oleh Hideaki Anno. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang ya, reboot gitu. Nah, menarik karena saya sudah nonton yang Kamen Rider The First dan The Next, dan di situ bisa dibilang the next level of Kamen Rider. Kalau sekarang kan kita tahu ya, Kamen Rider itu ya gitu ya. Ya karena memang segmennya adalah untuk anak-anak dan remaja, dan kita tahu bahwa series seperti Kamen Rider dan Super Sentai atau di Hollywood itu dikenal dengan uh, uh, apa namanya, Power Rangers itu kan sebenarnya bagian dari promosi mainan atau merchandise gitu ya. Jadi ya makin kesini yang terbaru itu kan tentang ini ya, tentang serangga. Jadi kalau kalau Kamen Rider itu biasanya sejak awal diciptakan itu karakternya terinspirasi dari jenis-jenis belalang, lalu kemudian juga berkembang ke sempat ada tema-tema seperti apa namanya, kumbang kabuto ya, kumbang, kemudian ada apa itu, kartu, kemudian kalau Kamen Rider dikit itu foto-foto, kemudian tapi masih setia sama belalang gitu.
Nah, di Kamen Rider yang terbaru yang masih ongoing di tahun 2023 itu, uh, apa ya yang terakhir ya berarti ya? Oh sorry, itu Super Sentai ding yang King Ohojer itu ya. Sorry, skip skip. Nah, Kamen Rider di film yang The Voice dan The Next itu sebenarnya udah bagus lah, the next level of Kamen Rider menurut saya, karena di situ diceritakan bahwa Kamen Rider itu adalah cyborg, jadi secara fisik itu dia udah kuat gitu. Kemudian uh, jadi sebenarnya suitnya atau pakaiannya itu ya penting tapi nggak penting-penting banget gitu, karena pada dasarnya orang di dalam kostumnya itu udah kuat gitu, dan secara pertarungan juga lebih realistis. Dan ya gitulah, jadi nggak terlalu banyak mistisnya, nggak terlalu banyak kekuatan eh apa istilahnya blasteran gitu, tapi lebih realistis gitu. Dan di Kamen Rider yang tahun 2023 ini, Shin Kamen Rider itu dibikin jauh lebih realistis lagi gitu. Diceritakan kalau apa namanya, istilahnya itu Bata Augment namanya. Bata itu kalau nggak salah kan bahasa Jepangnya untuk belalang ya. Augment itu nggak tahu, saya belum tahu, karena jadi ceritanya Shin Kamen Rider ini saya belum nonton film fullnya, tapi sudah ada semacam apa ya, prolog ya, yang durasinya itu sekitar 20 sampai 26 menit menceritakan bagaimana Hongo itu kabur dari markasnya Shocker ya, musuh-musuh yang menciptakan Kamen Rider itu. Dan di situ udah diperlihatkan bagaimana kekuatan Kamen Rider ya, jadi sangat kuat banget itu. uh, Melawan tentaranya Shocker itu, sekali tendang sekali pukul itu kepala langsung hancur ya, jadi berdarah-darah. Kalau teman-teman nonton series Kamen Rider Amazon yang di Prime Amazon itu kan, di situ kan brutal banget ya, tapi di situ tuh bukan darah ya, tapi cairan cairan darahnya serangga atau kayak oli lebih ya. Nah di sini tuh bener-bener darah gitu. Dan sebenarnya juga the next level juga ya, fatality brutalnya dibanding sama series yang kemarin itu, Kamen Rider Black Sun ya. Jadi di situ tuh bener-bener Kamen Ridernya itu beda banget sama Kamen Rider atau yang kita kenal sebagai kesatria baja hitam ya. Nanti ada baja hitam dan RX, dan kita tahu ada Kotaro Minami sama Nabuhiko. Kotaro nanti jadi Kamen Rider Black Sun, dan uh, Nabuhiko jadi Shadow Moon ya. Di situ tuh bener-bener serangga gitu. Dan transformasinya, perubahannya itu uh, ya realistis lah gitu. Silakan tonton di Prime Video ya. Nah teman-teman, jauh sebelum Shin Kamen Rider ini, Toei sama Soho itu bikin juga dalam rangka ulang tahun ke-50 untuk karakter Shin Ultraman ya. Shin Ultraman itu kalau urutan sebenarnya filmnya itu yang lebih dulu dibikin adalah Godzilla Resurgence atau Shin Godzilla, atau kalau di bahasa Jepang itu Gojira ya. Nah, karena kemarin itu ingat bahwa ini proyek itu ada kaitan satu dengan yang lain, jadi saya nonton ulang Shin Godzilla itu. Dan menurut saya dari sekian banyak film Godzilla termasuk yang dibuat oleh Hollywood, film Shin Godzilla reboot versinya Hideaki Anno ini itu yang paling realistis ya. Ini dirilis tahun 2016 gitu. Nah, diceritakan kalau di Shin Godzilla itu eventnya, kalau kita ngikutin tahun rilisnya yaitu 2016, maka Godzilla ini lahir sebagai makhluk yang evolusi karena terpapar bahan radioaktif ya, sebut saja limbah nuklir ya, yang dulu 60 tahun yang lalu itu limbah tersebut dibuang oleh pemerintah saat itu ke dasar laut ya. Kalau dihitung dari 2016 berarti sekitar tahun 1956 ya, atau 10 tahun setelah event
sejarah bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Ini kalau kalau sejarah ya kita hubung-hubungkan gitu ya. Nah, yang saya belum bisa tangkap dari film itu sebenarnya Godzilla ini dia itu makhluk apa awalnya? Apakah dia itu binatang laut dalam atau mungkin dia itu makhluk purba seperti dinosaurus? Tapi yang pasti yang membuat evolusinya jadi dalam tanda kutip monster itu adalah karena dia mengkonsumsi itu tadi apa namanya bahan bahan nuklir atau bahan radioaktif gitu. Dan di situ sangat menarik bagaimana disebutkan evolusinya Godzilla. Jadi awalnya dia itu makhluk yang hidup di air dengan insang, kemudian dia menuju ke darat dan diawali dengan fenomena awalnya itu dikira ada gunung berapi yang erupsi dan muncul dari dasar laut, dan itu kan sering terjadi ya di Jepang, termasuk di Indonesia juga juga ada kan beberapa gunung, anak gunung yang masih aktif itu dia muncul dari dasar lautan, tapi ternyata itu muncul makhluk yang belakangan nanti disebut sebagai Gojira atau Godzilla gitu. Nah awalnya jadi apa kayak binatang laut, katakanlah kayak apa ya, mungkin kalau kayak singa laut lah ya gitu atau lumba-lumba gitu, dia berjalan ke daratan, kemudian ada insangnya dan kemudian dia berevolusi jadi berkaki duanya menapak dan kaki dua di depan itu jadi ke atas, jadi dia berjalan tegak kayak kanguru ya, lebih lebih mirip kayak kanguru, atau kalau kita referensinya binatang purba berarti kayak T-Rex gitu. Nah kemudian evolusi lagi bahwa suhu di dalam apa di dalam tubuh Godzilla itu dia itu terjadi reaksi nuklir gitu. Dan makanya dia panas banget dan mengeluarkan radiasi gitu. Lalu kemudian di situ juga dibikin realistis ini spoiler ya. Dibikin realistis bahwa kekuatan yang muncul kalau versi Godzilla yang dulu, versi Jepang maupun versi Hollywood itu kan ya kita tahu bahwa Godzilla itu bisa menyemburkan api dan kekuatan kayak laser blaster gitu, tapi kan kita nggak pernah tahu dari mana asalnya kekuatan itu ya, kayak mistis aja gitu ya gitu. Nah di si Shin Godzilla ini dijelaskan jadi dari mana energi itu muncul, yaitu dari reaksi nuklir yang ada di dalam tubuhnya. Dia tuh keluar di apa di sirip tulang belakangnya itu sampai ekor itu kayak magma gitu, lalu kemudian waktu itu di kan manusia berusaha untuk mempertahankan mempertahankan ininya ya apa negaranya Jepang ya, diserang dengan berbagai kekuatan mulai dari tembakan biasa helikopter kemudian tank rudal sampai terakhir itu minta bantuan Amerika untuk menembakkan bom ya, baru kemudian Godzilla itu bisa tergores lah bahasanya, terlukai, dan itu membuat dia ngamuk, akhirnya dia mengeluarkan reaksi nuklir di dalam tubuhnya itu. Yang menarik adalah yang pertama keluar itu kayak erupsi Gunung Merapi. Jadi gunung berapi. Jadi eh, apa awan hitam kayak kayak knalpot knalpot motor atau mobil yang mesinnya lama nggak diservis gitu ya, hitam itu erupsi, kemudian keluar lava, kemudian lava itu jadi semburan api, dan kemudian nanti baru muncul yang warna sinar atau api yang warnanya itu pink ke keputihan ya, kayak ini nih warna pink ini nih ya, lampu saya ini nah, kayak ini. Nah itu kalau kita apa kita telah secara ilmiah itu ya kayak teorinya api elas gitu ya. Api itu kan punya beberapa tingkatan panas ya. Jadi yang biasa yang kayak korek itu warnanya mungkin kuning merah. Kemudian kompor itu agak api biru istilahnya, dan yang paling panas itu yang api putih ke pink-pinkan itu yang kalau kita lihat las karbit kan gitu ya. Pertama kan biasanya biasa, terus dia dikerucutkan, tekanannya ditingkatkan nanti bakal putih dan itu panas. Jadi bukan laser tapi ya kalau saya memahami itu lebih ke pancaran panasnya reaksi nuklir dari tubuh Godzilla itu gitu. Dan bagaimana manusia mengatasi Godzilla juga menarik. Jadi karena semua persenjataan itu tidak mempan, akhirnya pakai ilmiah, yaitu Godzillanya itu dilumpuhkan dengan dia itu dipancing ke
di antara gedung-gedung bertingkat, kemudian dia nanti apa kena rubuhan gedung itu. Setelah dia cukup tidak bisa bergerak, nanti diinjeksi lewat mulutnya dengan cairan pembekuan darah seperti teori pembekuan pada darah manusia, dan itu menarik lah gitu. Nah, sampai di situ sebenarnya udah selesai gitu. Jadi, dan ada sebelum masuk ke scene Ultraman itu ada scene Ultraman itu kan scene Ultraman itu rilis tahun 2022 ya. Bulannya itu Mei, berarti setahun yang lalu. Nah, ada di bulan Februari itu ada film judulnya What to Do with the Dead Kaiju ya. Tapi ini saya nggak tahu kalau sutradaranya sih Satoshi Miki ya. Jadi sejauh yang saya pahami ini masih produksinya Toei Company dan didistribusikan oleh Soho. Tapi secara langsung tidak berkaitan dengan Shin Godzilla dan Shin Ultraman. Tapi menarik jadi filler atau di tengah-tengah antara kedua film itu, karena di sini diceritakan bagaimana kaiju atau monster atau Godzilla yang mati itu harusnya diapain gitu ya. Bangkainya itu diapain. Kalau di Ultraman mungkin itu diledakkan, atau di Super Sentai itu kan diledakkan ya. Nah, ini apa, setelah kaiju atau monsternya itu mati dan kan ada bangkainya ya. Ini harusnya diapain karena ukurannya kan gede banget gitu ya, seukuran Godzilla itu. Nah, di situ problematika dan dinamikanya itu nanti, karena dia kalau membusuk nanti kan dia bakal jadi mengotori lingkungan ya, mulai dari polusi udara, kemudian limbah dari pembusukannya, dan kalau kemudian itu jadi masalah antara pemerintahan Jepang dengan ya selalu ada ikut campur Amerika gitu. Nah, walaupun nanti di endingnya itu solusinya adalah muncul seorang pahlawan yang misterius, tapi ada cirinya itu bahwa manusia yang jadi pahlawan itu dulu pernah diculik oleh entitas misterius yang muncul dengan cahaya kayak apa, sinar UFO yang menarik manusia gitu, dan nanti dia jadi penyelamat membawa bangkai kaiju atau monster itu ke luar angkasa. Dan kita tahu ya itu kan ngetis atau referensinya ke Ultraman ya, tapi di situ nggak disebut secara eksplisit bahwa itu adalah Ultraman. Lalu kemudian kita masuk ke scene Ultraman. Ini sutradaranya Shinji Higuchi, dan untuk penulis skenarionya itu Hideaki Anno. Ini rilis tahun 2022 kemarin, 13 Mei ya, setahun yang lalu. Ya menceritakan kemunculan Ultraman pertama. Kalau Shin Godzilla kan bisa dibilang Godzilla pertama gitu. Kalau di Shin Ultraman ini adalah kemunculan Ultraman pertama. Nah, kita tahu sebelum eranya 7 bersaudara atau 8 bersaudara itu ada Taro, kemudian Edge, kemudian Seven dan lain-lain, kan ada Shin Ultraman atau kita kenal sebagai Ultraman Hayata. Karena hostnya yang jadi apa namanya, yang disurupi istilahnya ya, yang disurupi oleh Ultraman itu namanya Hayata gitu. Ya, ini menarik ya, bagaimana menceritakan kedatangan kemunculan monster-monster gede atau kaiju, kemudian bagaimana pasukan khusus SP S-Class Species Subversion Protocol menanganinya gitu. Dan nanti ada beberapa alien yang muncul, salah satunya yang punya 2 capit kepiting itu yang paling fenomenal ya. Dan apa namanya, nanti juga muncul Ultraman Zofi yang apa, dia berpendapat bahwa kalau nggak salah tujuan pasukan Ultra datang ke bumi itu untuk menghancurkan umat manusia gitu. Tapi Shin Ultraman itu berpikir berbeda, harus dilindungi, dan itu nanti terjadi pertarungan gitu. Menarik sih ya. Dan di sini juga digambarkan Ultraman-nya itu lebih kayak raksasa ya. Jadi bukan manusia pakai kostum seperti pada umumnya, tapi
eh, apa namanya, ya tentu pakai CG ya, jadi lebih ini. Dan saya waktu nonton pertama itu sempat berpikir bahwa itu kenapa sinar spesiumnya kayak gitu gitu ya, titik-titik kemudian itu, tapi itu memang setia sama original series yang pertama. Jadi zaman dulu kan karena keterbatasan CGI gitu ya, efek visual, jadi bisa dibilang ya, ya waktu itu pada masanya udah sangat canggih, tapi kalau kita lihat hari ini ya sangat sederhana, tapi kesederhanaan itu jadi membuat lebih menarik. Jadi fan service banget lah itu, menurut saya bagus banget. Nah baru setelah scene Ultraman, kita masuk ke scene Kamen Rider yang tadi saya ceritakan di awal. Nanti mungkin akan saya bikin review khususnya untuk Shin Kamen Rider kalau saya udah nonton filmnya secara penuh, tapi sekarang karena belum, jadi baru bisa berbagi sedikit cerita itu. Tapi saya penasaran banget ya, apalagi setelah kemarin nonton Kamen Rider Black Sun yang dibuat lebih realistis ya gitu. Jadi bener-bener lebih ke monster ya transformasinya gitu ya. Nah kalau Shin Kamen Rider ini dia itu cyborg gitu, punya kekuatan prana atau apa istilahnya gitu. Jadi masih setengah manusia tapi kekuatannya luar biasa. Tidak seperti Kamen Rider Black Sun yang benar-benar jadi monster seutuhnya gitu. Jadi sekali lagi recommended, dan saya sebagai penikmat tokusatsu era 90-an itu senang banget dengan proyek Shin Godzilla, Shin Kamen Rider, Shin Ultraman gitu. Sangat mengingatkan kenangan masa lalu dan lebih bisa memahami lah gitu ya. Kalau dulu kan nonton asal nonton, dan kalau teman-teman sebenarnya perhatikan gitu ya, dulu itu seperti Ultraman, kemudian Kamen Rider, bahkan Super Sentai generasi awal gitu ya, itu secara cerita itu dark loh, walaupun katanya dibuat untuk penonton anak-anak gitu ya. Berbeda banget dengan era Kamen Rider yang sekarang, Super Sentai yang sekarang, atau Ultraman yang sekarang, yang ya karena penontonnya anak-anak jadi lebih ceritanya itu ringan banget, dan apa namanya, banyak banyak berorientasi ke penjualan mainan. Jadi makanya banyak alat-alat atau gimmick-gimmicknya gitu ya, collectible item gitu ya, dibanding dengan ceritanya gitu. Jadi dulu itu sebenarnya lebih lebih dark gitu ya, lebih ke thriller bahkan misteri ya. Beberapa orang menyebutnya begitu gitu. Oke, itu dulu mungkin teman-teman, udah 22 menit review kita kali ini tentang film Shin Kamen Rider ya. Tapi saya baru nonton prolognya, kemudian Shin Ultraman, Shin Godzilla, dan What to Do with the Dead Kaiju. Jadi semuanya recommended dan menarik karena saling berkaitan gitu. Masih dari tokusatsu produksi Toei dan Soho gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih untuk yang sudah subscribe. Semoga nanti setelah video ini diupload jadi 500 subscribernya. Like, comment, dan share video ini. Saya Nandar, sampai jumpa.